Putri berasal dari TBUA dengan NIM 2130106014. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Struktur tubuhnya berkomos dan termasuk kelompok Tracheophyta. Menghasilkan spora sehingga disebut Cormophyta yang berspora. Berasal dari bahasa Yunani yaitu pteron yang artinya bulu dan piton yang artinya tumbuhan. Ciri-ciri dari Pteridophyta yaitu yang pertama daun mudanya menggulung, yang kedua mengalami siklus hidup atau metagenesis, yang ketiga akarnya berserabut, yang keempat batangnya memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem, yang kelima Pteridophyta umumnya berdaun, namun ada yang tidak berdaun, yaitu paku telanjang. Yang ketujuh, spora dihasilkan dalam kotak spora atau sporangium. Yang kedelapan, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Selanjutnya, tidak berbunga, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya materi tentang bentuk umum, anatomi, dan morfologi Pteridophyta. Yang pertama akar. Paku memiliki dua jenis akar sesuai dengan fasenya. Pada fase sporofit, akar paku berbentuk serabut yang ujungnya terlindungi oleh kalyptra. Sedangkan pada masa gametofitnya, paku memiliki akar semu yang dikenal dengan nama rhizoid. Rhizoid berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Yang kedua, batang. Pada batang, paku sudah bisa disebut sebagai batang sejati karena memiliki jaringan pembuluh angkut yang lengkap seperti tanaman lain. Jaringan pembuluh xilem dan phloem inilah yang berperan untuk mengangkut air dan mineral dari tanah kemudian menyebarkan ke seluruh tubuh tanaman paku. Yang ketiga adalah daun. Pada tanaman paku terbagi atas beragam bentuk dan fungsi. Berdasarkan pada bentuk daun, tanaman paku memiliki dua jenis yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil merupakan daun yang belum mengalami diferensiasi atau daun yang jaringannya masih sama. Sedangkan makrofil merupakan daun sejati yang bisa berfungsi untuk fotosintesis. Selanjutnya, reproduksi Pteridophyta. Dapat kita lihat pada slide yang ada di samping, yaitu pada rhizoid akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium akan menghasilkan sel sperma. Kemudian terjadilah fertilisasi yang menghasilkan zigot dan sporofit muda tumbuh dalam protalium yang membentuk sporofit dewasa. Di dalam sporofit dewasa terdapat sorus. Di dalam sorus terdapat spora dalam sporangium. Kemudian gametofit atau protalium. Selanjutnya pergiliran keturunan Pteridophyta. Yang pertama metagenesis tumbuhan paku. Spora, kemudian protanus atau protalium menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan sel telur. Antheridium menghasilkan spermatozoid. Kemudian sel telur dan spermatozoid membentuk zigot. Zigot membentuk tumbuhan paku atau sporofit dan tumbuhan paku menghasilkan sporangium. Klasifikasi Pteridophyta. Tumbuhan paku dibagi ke dalam 4 kelas. Keempat kelas tersebut adalah Lycopodinae atau paku kawat, Psilophytinae paku purba, Felicinae paku sejati, dan Equisitinae paku ekor kuda. Psilophytinae atau paku purba, tumbuhan paku jenis Psilophytinae saat ini sudah terancam punah. Ciri-ciri tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang kecil, bahkan kadang tidak berdaun. Spesies dari tumbuhan ini yang masih tersisa adalah Psilotum. Yang kedua, Lycopodinae atau paku kawat. Ciri-ciri tumbuhan paku kawat biasanya berdaun kecil dengan susunan spiral.
Sesuai namanya, ciri-ciri tumbuhan paku ini berbatang seperti kawat. Umumnya, tumbuhan ini hidup di darat dan sporangiumnya muncul di ketiak daun membentuk strobilus. Yang ketiga, Equisetinae atau paku ekor kuda. Ciri-ciri tumbuhan paku ekor kuda memiliki daun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun secara spiral. Batangnya berwarna hijau dan beruas. Letak sporangiumnya berada di strobilus. Yang keempat, Filicinae atau paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku sejati ini dapat dilihat dari daun yang berukuran besar. Sporangium terdapat pada sporofit dan daun mudanya menggulung. Tumbuhan ini juga disebut sebagai pakis. Selanjutnya, berdasarkan tempat hidupnya, habitat tumbuhan paku ini dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, tumbuhan yang tumbuh di perairan, dan tumbuhan yang hidup di tanah. Dapat kalian saksikan bentuk-bentuk paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati pada slide di samping. Selanjutnya, peranan positif Pteridophyta. Yang pertama, sebagai tanaman hias, contohnya Adiantum atau suplir, Platycerium sp atau paku tanduk rusa, Asplenium nidus atau paku sarang burung, Ascophylla glauca atau paku tiang. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan, contohnya paku ekor kuda yang memiliki fungsi diuretik atau melancarkan pengeluaran urin, Selaginella plana sebagai obat luka. Yang ketiga, bahan makanan atau sayuran, contohnya Marsilea crenata atau semanggi, Pteridium aquilinum atau paku garuda. Selanjutnya sebagai pupuk, contohnya Azolla pinnata, bersimbiosis dengan ganggang biru Anabaena azolae yang mampu mengikat gas nitrogen bebas. Selanjutnya sebagai pembuat petasan menggunakan spora Lycopodium. Selanjutnya bahan penggosok atau ampas misalnya Equisetum sp. Peranan negatif Pteridophyta. Yang pertama, Pteridium aquilinium atau paku garuda adalah dapat bersifat racun karena mengandung phtagiloside. Yang kedua, Equisetum atau paku ekor kuda adalah tumbuhan invasi. Tumbuhan invasi sangat merugikan karena penyebaran dan menyebabkan tumbuhan asli kalah. Yang ketiga, tumbuhan paku cakar elang adalah mengandung phtagiloside, menyebabkan kanker kerongkongan dan kanker pencernaan. Yang keempat, Culcita macrocarpa atau pakis berbulu, merugikan bagi kehidupan, yaitu mengandung racun dan apabila dikonsumsi maka akan sulit dicerna. Selanjutnya, Glycenia lineari atau paku resam, merugikan bagi tumbuhan lain karena memiliki pertumbuhan cepat dan penyebaran yang luas. Penjelasan dari saya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Semoga materi Pteridophyta dari saya bermanfaat bagi kalian semua. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.